Halo? Ada yang masih belum paham? Oke, kalau nanti ada yang belum paham, boleh dipotong ya, boleh teman-teman dipotong. Saya belum paham nih yang ini, bagian ini dan sebagainya boleh. Maksudnya boleh ditanyakan kembali, boleh dipotong pembicaraan. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi kalau sudah paham. Ini pengulangan untuk memperkuat atau pengayaan untuk memperkuat teman-teman dalam hal UTS atau PTS. Tanggal PTS kapan? Ada yang sudah tahu PTS kapan? Belum ada pemberitahuan. Baik kalau baik, sekarang belajar mengenai strukturnya. Struktur teks persuasif ada di halaman 142 teman-teman ya. 142 atau 142. Mohon sambil diperhatikan buku paketnya agar lebih terarah begitu ya pembelajarannya. Baik, teks persuasif halaman 142. Kenapa nih ada yang chat? Sebentar. Nggak muncul chat. Sudah, kita lanjutkan saja dulu ya. Chatnya belum saya baca. Struktur teks persuasif ada yang disebut yang pertama adalah tesis. Teman-teman. Tesis berisi tentang pengenalan ide pokok penulis tentang suatu gejala atau kejadian yang dapat diangkat atau dibahas. Itu kira-kira teman-teman. Itu yang disebut dengan apa namanya tesis. Ada di halaman 142, teman-teman bisa dibuka gitu kalau ingin. Nah, strukturnya itu teman-teman di halaman 143 itu ada tentang contoh tesis itu gimana. Itu coba saya bacakan tesis. Perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat tinggal bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Selain itu, peran lingkungan sangatlah penting bagi kehidupan manusia karena keadaan lingkungan akan ikut mempengaruhi keadaan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Nah, itu secara umum ya. Karena tadi tesis itu berisi tentang pengalaman atau ide, tentang pengenalan ide pokok penulis. Jadi kalau tentang menjaga lingkungan hidup, apa lingkungan hidup itu secara umum? Nah, terus kemudian apabila kondisi suatu lingkungan baik, maka makhluk hidup di dalamnya pula akan menjadi baik. Dan begitu pula sebaliknya. Artinya ketika lingkungan hidup itu tidak baik, berarti tidak baik pula makhluk yang hidup di sana. Oleh karena itu, sebagai makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, kita harus menjaga keberhasilan lingkungan supaya lingkungan kita menjadi bersih. Sehingga kita bisa hidup nyaman dan aman di dalamnya. Ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk menjaga kelestarian hutan kita. Nah, itu contoh dari tesis, teman-teman. Apa pengertiannya? Berisi tentang pengenalan ide pokok penulis, nah, atau gejala atau kejadian yang bisa diangkat. Nah, itu ya, teman-teman ya. Kemudian ada argumen. Argumen itu apa? Berisi pendapat yang mendukung ide penulis. Intinya argumen itu adalah pendapat si penulis. Contohnya ada di halaman 143, teman-teman. Tuh ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Oh, mohon maaf, ada 6 paragraf. Nah, itu ya. Itu pendapat. Nih, saya bacakan satu paragraf saja. Salah satu adalah dengan menjaga kebersihan. Dalam menjaga kebersihan, lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai hal. Tetapi ada baiknya kita memulai dari dalam diri kita sendiri dengan menanamkan perilaku hidup bersih di dalam diri kita dengan menanamkan perilaku hidup bersih, maka akan mendorong diri kita untuk melakukan atau menjaga kebersihan. Nah, itu ya. Itu satu paragraf saya bacakan gitu ya. Nah, itu bisa diperhatikan bahwa argumen itu berisi tentang pendapat-pendapat, teman-teman. Gitu. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah
rekomendasi. Nah, rekomendasi itu apa? Rekomendasi itu adalah ajakan. Nah, inilah yang berperan dalam teks persuasif karena ada berupa ajakan. Gitu ya, ada ajakan. Nah, teman-teman bisa dibuka contohnya halaman 144. 144 itu ada contohnya. Berupa ajakan penulis terhadap pembaca. Nah, ya. Jadi terakhirnya itu ada ajakan. Apa saja di sini ajakannya ada di halaman 144. Apabila kita telah menerapkan beberapa cara di atas, maka lingkungan kita akan menjadi bersih dan nyaman untuk ditempati, teman-teman. Gitu ya. Selain itu kita pula bisa terhindar dari penyakit. Oleh karena itu, mulai dari hari ini, marilah kita, nah marilah, ada ajakan, ada ayo, gitu ya. Marilah, gitu ya. Gitu. Nah, marilah kita tanamkan kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengolah sampah-sampah kita. Maksudnya yang bisa diolah, diolah. Yang tidak bisa diolah, nah ya sudah begitu. Seperti ada organik sama non-organik kan gitu ya. Mungkin kalau yang non-organik seperti sampah plastik itu mungkin bisa di daur ulang ya gitu ya, daur ulang. Banyak orang-orang yang katakan pemulung, katakan orang dari pabrikan gitu ya, minta kembali sampah plastiknya ya, sampah plastiknya berupa botol minuman gitu ya, seperti plastik botol dan sebagainya. Nah itu kan bisa diinikan bisa didaur ulang. Nah kalau misalnya daun-daun yang organik itu teman-teman bisa olah, bisa digiling menjadi pupuk gitu ya, bisa menjadi tanah, menjadi subur dan sebagainya. Nah itu kira-kira salah satu. Itu rekomendasinya gitu ya. Itu contohnya. Sampai slide kedua ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Yang masih ragu, yang masih teman-teman masih bingung, silakan. Itu boleh diinikan teman-teman. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada dilanjut ke slide berikutnya di halaman 145. Konjungsi atau kata sambung. Nah, tadi ya, konjungsi atau kata sambung ini ada di dalam UTS. Jadi teman-teman tolong diperhatikan, dipahami. Kemudian setelah paham nanti kan bisa menjawab soal. Konjungsi atau kata hubung, kata atau kelompok kata. Jadi konjungsi nama lainnya adalah kata hubung. Kata hubung nama lainnya adalah konjungsi. Paham ya? Nah, kata atau kelompok kata yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat. Artinya gini, antara kalimat A, kalimat B digabungkan oleh konjungsi. Gitu ya. Kata dengan kata, kata dengan kata, misalnya kata dengan kata. Misalnya mobil dan motor. Kata dengan kata kan itu ya. Mobil dan motor, dan itu adalah konjungsi. Kata dengan kata. Kemudian frase dengan frase. Mobil mewah dan motor sport gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi frase dengan frase. Frase dengan frase. Mobil mewah dan motor sport misalnya gitu. Nah, itu berarti frase dengan frase. Dan-nya itu konjungsi. Kemudian kalimat dengan kalimat. Kalau kalimat dengan kalimat teman-teman paham ya. Misalnya Aruna bermain bola di lapangan. Aruna bermain bola di lapangan dan Amar bermain sepeda. Nah, berarti Aruna bermain bola di lapangan dan Amar bermain sepeda. Bermain sepeda itu dan di situ sama aja menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Kalimat pertama Aruna bermain bola, kalimat kedua Amar bermain sepeda. Dan di situ menjadi konjungsi, menghubung antara
kalimat dengan kalimat. Apa saja sih konjungsi itu? Sebetulnya konjungsi bukan hanya dan. Banyak sebetulnya teman-teman ya. Ada dan, ada atau, ada sebab, ada akibat gitu ya. Terus kemudian apa namanya? Ada karena gitu. Nah, itu kira-kira konjungsi. Masih banyak lagi begitu. Kemudian, nah di sini salah satunya yang bisa di teman-teman gunakan konjungsi dalam teks persuasif itu yang pertama adalah oleh karena itu. Nah, oleh karena itu. Sehingga, agar, karena, sebab, dan dengan demikian. Nah, itu dengan demikian. Itu berarti konjungsi yang teman-teman bisa gunakan dalam teks persuasif. Gitu ya, teman-teman. Nah, konjungsi yang menyebabkan sebab, artinya konjungsi yang apa namanya ini kan sebab berarti ada karena. Itu berarti menunjukkan kalimat tersebut itu ada alasan, karena, ada sebab, dan karena. Nah, itu ya. Itu kira-kira teman-teman 3 konjungsi itu atau 2 konjungsi itu yang teman-teman bisa gunakan untuk menghubung antar kata dengan kata, frase dengan frase, dan kalimat dengan kalimat. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah terlewat ini. Nah, kalau sampai sini, nah ini ya, yang tadi ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali, gitu ya. Slide kedua, kedua terakhir maksudnya. Menerangkan tentang menyajikan teks persuasif. Bagaimana cara menyajikannya? Bagaimana cara teman-teman itu membuatnya? Otomatis teman-teman harus bisa membuat teks persuasif ini gitu ya teman-teman. Gimana caranya? Pertama adalah observasi objek. Maksudnya teman-teman memilih objek apa yang teman-teman akan buat menjadi teks persuasif gitu. Nah, itu kira-kira ya teman-teman. Apa nih? Oh, saya ingin lingkungan hidup biar tidak longsor, biar tidak banjir sekarang ya. Di daerah sana, di tempat orang lain itu sedang kebingungan. Alhamdulillah kita bisa belajar dengan baik, masih bisa bertatap muka lewat Zoom ya, lewat video conference ini. Orang lain itu maksudnya di daerah lain itu ada yang kena banjir, ada yang kena longsor, ada yang kena ini, kena itu, dan sebagainya gitu ya. Alhamdulillah kita masih bisa tersenyum, masih bisa makan dengan enak, masih bisa belajar dengan baik, dengan lengkap gitu ya, dengan laptop, dengan HP. Orang lain yang kena banjir, yang kena musibah, itu belum tentu seperti kita saat ini bisa nyaman belajar, bisa makan enak, tidur nyenyak gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu yang patut untuk disyukuri. Orang lain belum tentu seperti kita saat ini. Gitu ya. Kalau kita lihat di berita kan banyak ya, banjir kah, ini kah, kebakaran kah, atau apalah dan sebagainya. Nah, itu ya apa namanya? Kita masih diberikan nikmat yang sangat 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 berharga dan sangat sangat patut kita syukuri gitu ya dengan ucap alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, rasa syukur itu bisa diimplementasikan dengan digunakan dengan baik-baik. Ya, waktunya belajar, belajar serius dan sebagainya. Nah, itu berarti rasa bersyukur gitu. Kalau nah itu ya. Jadi sesuatu hal dengan baik itulah bersyukur. Nah, pertama adalah memilih objek apa yang teman-teman akan buat sebuah teks persuasif gitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan topik paragraf berdasarkan objek. Topiknya seperti apa? Apa yang akan bahas? Alam. Alam itu apa? Gitu. Longsor dan sebagainya. Nah, itu kira-kira gunung berapi gitu ya. Meletusnya gunung berapi. Nah, itu berarti memilih objeknya. Kemudian membuat kerangka. Kerangka itu berarti teman-teman tuliskan mana tesisnya, mana argumennya, mana rekomendasinya. Nah, itu ya kira-kira. Ada 3 struktur ya tadi ya. Jangan sampai lupa. Satu, apa? Satu apa tadi? Masih bingung, masih lupa. Nah, satu tesis. Yang kedua? Argumen. Argumen. Yang ketiga, terakhir?
Rekomendasi. Nah, rekomendasinya. Baik, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi, itu yang disebut dengan kerangkanya. Jadi kerangkanya memang harus ditulis ulang, ditulis terlebih dahulu. Kemudian menyusun kalimat utama dengan baik. Artinya teman-teman mulai dari tesisnya, pernyataan umum. Kalau misalnya tentang lingkungan tadi, pengertian lingkungan itu apa, harus menjaga lingkungan seharusnya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun kalimat, mohon maaf itu kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat utama, gitu ya. Jadi ada kalimat-kalimat terus kemudian dijelaskan oleh teman-temannya. Itu kalimat utamanya. Tadi lingkungan hidup adalah proses apa dan sebagainya. Itu berarti kalimat utamanya dijelaskan di bawah lingkungan hidup itu apa. Kemudian membuat kalimat berupa ajakan untuk melakukan sesuatu hal. Tadi ajakan di dalam teks argumen itu mohon maaf, teks persuasif ada argumen, di argumen itu teman-teman bisa dilihat. Tadi kan sudah saya bacakan satu paragraf bahwa ketika kita menjaga lingkungan dengan baik, dengan bersih, dengan nyaman, itu akan melahirkan kondisi proses yang baik gitu ya kepada diri kita, kepada hewan-hewan, kepada makhluk yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya membuat kalimat berupa ajakan untuk melakukan tadi sudah. Kemudian terakhir mengembangkan karangan paragraf. Artinya ditambahkan gitu ya berdasarkan pengalaman teman-teman, berdasarkan data-data yang ada, buku-buku atau memang berita dan sebagainya. Nah, itu cara menyusun sebuah teks persuasif. Kemudian slide terakhir ini teman-teman ya, karena waktunya juga sudah tinggal 3 menit lagi. Kalimat persuasif, kalimat yang isinya mempengaruhi. Ini kalimat, kalau tadi teks, di dalam teks persuasif ada kalimat persuasif gitu ya. Tentang ajakan, boleh tentang menghimbau gitu ya, agar melakukan sesuatu hal. Kemudian kata yang sering dipakai adalah ayo, mari gitu ya. Gitu. Terus kemudian boleh juga berimbuhan lah, ayolah gitu ya. Gitu. Terus kemudian apalagi, nah itu banyak. Nah itu kira-kira teman-teman perihal perihal apa namanya? Nah perihal ini perihal pembelajaran pada saat ini. Baik, karena waktunya sedikit lagi, mohon kamera dinyalakan, kita foto bersama gitu ya. Oke. Tolong dinyalakan teman-teman. Nah, kameranya. Tolong dinyalakan kameranya teman-teman. Oke. Yang belum nyala Hijram mana? Hijram, Kaila, Zafran. Ayo mukanya ditampilkan terlebih dahulu. Mukanya ditampilkan. Yang hadir 16 orang. Gitu, yang hadir 16 orang. Saya catat kembali, saya periksa. Sambil saya nunggu kameranya menyala ya, Zafran belum tuh. Kaila masih gelap. Aisyah, Ghazali, Amar, Aruna, Ratu, kemudian Zafran, Evan, kemudian Faiza Dewi, Faiza Khotimah, Faris, Hijram, Kaila, Raya, Cetak, Zea, dan Hijram. Baik, itu yang hadir pada saat ini. Ada sekitar 16 orang ya, yang lain pada nggak ada nih. Mana? Yang lain, Amar, mohon dinyalakan kameranya. Zafran, Kaila mana nih kok gelap? Faiza Khotimah, tolong dinyalakan, kita foto terlebih dahulu, ada waktu 1 menit. 1 menit lagi teman-teman. Baik. Oke, bersiap. Senyum. Oke, semangat ya teman-teman, semangat. Harus semangat gitu ya. Boleh tangannya dikepalkan bahwa teman-teman semangat begitu ya. Baik. Oke, siap ya. 1, 2, 3, kita foto ya. Semangat ya teman-teman kelas 8. Sebentar belum nih. Sekali lagi teman-teman, siap. Sekali lagi teman-teman, siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman gitu atas waktunya.
Sehat selalu, jaga kondisi teman-teman ya. Tetap semangat walaupun kita di rumah, walaupun kita bertemu lewat Zoom. Tapi saya ingin semangat teman-teman dalam hal belajar menuntut ilmu itu untuk meraih cita-cita teman-teman ke depan itu akan lebih baik. Baik, itu saja karena waktunya pas, udah pukul 11. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, jaga kondisi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua gitu ya dimanapun kita berada. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.